Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Universitas Esa Unggul jurusan Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang bertemakan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya di lingkungan konstruksi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga teman-teman dari kelompok 5 lainnya. Yang pertama, ada Haikal Raffi Widayana, Nadira Aulia Salsabila, Putri Cantika, Cindy Melinda, Ryan Tamrin, dan Tribagus Alfarabi. Apa itu K3? Definisi K3 adalah sebuah aturan atau himbauan yang digunakan untuk memberitahukan para pekerja agar terlaksananya dan terjaminnya sebuah kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja di lingkungan kerja untuk para pekerja, perusahaan, dan masyarakat di sekitar lingkungan kerja. Undang-undang Jasa Konstruksi diantaranya yaitu 1. UU Jasa Konstruksi atau UJK nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat konstruksi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Prinsip kerja K3 diantaranya yaitu 1. Perlengkapan administrasi. Pada setiap pelaksanaan konstruksi, tentunya wajib untuk memiliki administrasi dan harus sudah melengkapi surat menyuratnya. Yang kedua, menyusun safety plan. Bertujuan agar sebuah proyek konstruksi berjalan dengan lancar dan diharapkan aman, tercegah dari adanya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, pelaksanaan dan pelatihan K3. Untuk pengawasan K3 meliputi safety patrol, supervisor, dan meeting. K3 konstruksi menurut filosofi ialah sebuah tanda pemikiran dalam upaya untuk menjamin kesempurnaan dan keutuhan setiap tenaga kerja. Pengertian bangunan. Bangunan juga biasa disebut dengan rumah atau gedung. Adalah segala sarana, prasarana, atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia untuk membangun peradabannya. Contoh bangunan yang paling sering kita lihat ada jembatan beserta konstruksinya dan rancangannya, jalan, serta sarana telekomunikasi. Secara umum, peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari teknik-teknik bangunan maupun sarana dan prasarana yang dibuat dan ditinggalkan oleh warisan manusia dalam perjalanan sejarahnya. Jenis-jenis proyek konstruksi. Proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi dua jenis kelompok bangunan, yaitu ada bangunan gedung dan bangunan sipil. Bangunan gedung diantaranya ada rumah, kantor, dan pabrik. Sedangkan bangunan sipil diantaranya ada jalan, jembatan, bendungan. Ciri-ciri bangunan gedung dan sipil. Bangunan gedung sipil adalah bangunan atau konstruksi yang diciptakan untuk masyarakat sipil atau masyarakat biasa. Bangunan gedung sipil terbagi menjadi dua teknik, yaitu yang pertama bangunan teknik sipil kering, yaitu bangunan yang berfungsi atau berkaitan dengan interaksi berbagai macam bangunan di tempat-tempat yang kering, seperti contohnya rumah tinggal, gedung, jalan raya, pabrik, dan juga bandara. Lalu teknik bangunan sipil kedua adalah bangunan sipil teknik basah, yaitu pekerjaan bangunan teknik sipil ini yang ditempatkan di tempat-tempat yang basah atau yang berair, seperti contohnya saluran irigasi, menara air, bendungan, dan pelabuhan. Apa yang terjadi bila manajemen proyek tidak ditetapkan? Yang pertama, target atau waktu deadline tidak tercapai. Lalu yang kedua, budget anggaran yang dilampaui oleh batas. Lalu yang ketiga, kemajuan proyek yang tidak jelas. Pengendalian sumber bahaya. Ada beberapa cara untuk mengendalikan sumber bahaya. Salah satunya yaitu dengan cara menggunakan alat pelindung diri. Yang pertama ada sepatu kerja yang sangat berguna untuk melindungi kaki para pekerja agar terhindar dari ancaman-ancaman yang berbahaya seperti paku dan cairan yang bersifat korosif. Lalu yang kedua ada helm yang sangat berguna untuk melindungi kepala para pekerja agar terhindar dari ancaman-ancaman yang berbahaya seperti
terjatuhnya barang-barang atau tertimpanya barang-barang dan untuk meminimalisir terjadinya cedera. Lalu yang ketiga ada tali pengaman yang sangat berguna untuk para pekerja agar terhindar dari ancaman-ancaman yang berbahaya seperti terjatuh dari ketinggian. Lalu yang terakhir ada P3K yang sangat berguna untuk pertolongan pertama saat terjadi sebuah kecelakaan di tempat kerja. Sumber-sumber bahaya di pekerjaan konstruksi bangunan. Yang pertama, tempat kerja di mana dikerjakan. Yang kedua, dilakukan pekerjaan di mana terdapat resiko jatuh atau kejatuhan. Yang ketiga, dilakukan pekerjaan di dalam pengaruh radiasi atau gelombang. Lalu yang terakhir, dilakukan pekerjaan di dalam ruangan terbatas. Jadi, sebelum kita bekerja, kita harus mengetahui bagaimana kondisi dan keadaan tempat kita bekerja. Dan selalu mengikuti SOP yang tadi diberikan oleh perusahaan agar terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dan jangan lupa untuk selalu memakai alat pelindung diri. Faktor-faktor penyebab di area konstruksi yaitu ada 3. Yang pertama, manusia. Mengingat semakin meningkatnya persyaratan kerja dan kerumitan hidup, manusia harus meningkatkan efisiensinya dengan bantuan peralatan dan perlengkapan. Semakin canggih peralatan yang digunakan manusia, semakin besar bahaya yang mengancamnya. Hal-hal yang berpengaruh terhadap tindakan manusia yang tidak aman, serta kondisi lingkungan yang berbahaya di lokasi proyek, yaitu pembawaan diri, persoalan pribadi, usia dan pengalaman kerja, perasaan bebas dan melaksanakan tugas, dan keletihan fisik para pekerja. Terus yang kedua, lingkungan dan alat kerja. Lingkungan dan alat kerja, kondisi lingkungan juga perlu diperhatikan dalam mencegah kecelakaan kerja, terutama yang disebabkan oleh 1. Gangguan-gangguan dalam bekerja. Misalnya, suara bising yang berlebihan yang dapat mengakibatkan terganggunya konsentrasi pekerja. Yang kedua, debu dan material beracun mengganggu kesehatan kerja sehingga menurunkan efektivitas kerja. Dan yang ketiga, ada cuaca seperti panas dan hujan. Dan yang ketiga ada peralatan keselamatan kerja. Peralatan keselamatan kerja berfungsi untuk mencegah dan melindungi pekerja dari kemungkinan mendapatkan kecelakaan kerja. Macam-macam dan jenis peralatan keselamatan kerja dapat berupa helm pengaman, sepatu, pelindung mata, pelindung telinga, penutup lubang. Dan terus di sini ada manfaat ketiga konstruksi untuk pekerja. Yang pertama, pekerja lebih mengerti bagaimana risiko yang mungkin terjadi pada pekerjaan yang dijalani. Dan yang kedua, masyarakat akan tetap terjaga dan terlindungi dari berbagai macam kemungkinan kecelakaan dan penyakit timbul. Sekian dari presentasi kami. Kepada teman-teman, kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 5 mohon maaf bila dalam penyampaian materi masih sangat kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.